fitrahnya, maka itulah ya diharapkan menjadi kaya waladat ummu, bagaikan bayi yang baru lahir, nggak ada dosanya, nggak ada bebannya. Ya, nah itulah yang kita harapkan, kembali kepada jati diri ini. Nah, semoga dengan Idul Fitri ini dua dimensi yang kita gunakan ya. Mudik lebaran secara biologis ketemu dengan keluarganya, tapi mudik ke kampung halaman rohaninya juga. Fitrah itu. Jadi dua mudik, mudik lahir, mudik batin itu kan. Jadi jangan cuma mudik fisik aja ya, harus rohaninya juga. Tapi Prof, gimana sih? Karena kebanyakan orang itu mereka hanya istilahnya kembali ke fitri ini pas hari-hari awal lebaran aja. Setelah lewat kembali lagi ke tabiat asalnya. Jadi seolah-olah Ramadannya tuh sia-sia gitu Prof. Bagaimana sih cara kita tetap bertahan dengan apa yang sudah kita peroleh ini supaya tidak jadi sia-sia? Ya itulah penghayatan pendalaman selama 1 bulan penuh itu. Kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk seperti bulan Ramadan di luar Ramadan. Karena setiap orang itu kan punya karakternya masing-masing ya kan. Orang beriman itu tidak sama kualitasnya. Ada ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, ada orang imannya basic, ada imannya sudah advance. Nah, yang basic ini disuruh minta beriman. Sama juga orang bertakwa kan. Ya, ada ayat ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebatas kemampuannya. Tapi ada ayat lain memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah semaksimal mungkin. Jadi tergantung pada orangnya. Nah, bagi orang yang tidak mampu mendapatkan manfaat spiritual daripada Idul Fitri ini, minimum akan mendapatkan manfaat biologis. Dia bisa salaman dengan orang yang mungkin pernah benci terhadapnya. Dia baikkan dengan saudaranya mungkin tidak pernah komunikasi. Dia bisa kembali ke kampung menziarahi makam orang tuanya. Orang nggak pernah mudik itu artinya kering. Datang lagi, karena Aisyah suka mengundang penyanyi itu ke rumahnya kan. Giliran Umar bin Khattab marah.
wabarakatuh.